Oke, kembali lagi bersama Evi Arifin. Sebelum Evi melanjutkan videonya, mungkin ada sedikit yang bertanya-tanya ya, ini ada di mana nih? Karena ada burung ya. Ini adalah dua burung kesayangan ayah, suami saya. Dan juga saya ada di lantai atas. Karena memang sepi, tapi tidak sepi juga ya. Karena ini amang-amang tukang yang lewat, amang-amang roti ternyata suaranya juga sampai di sini. Ya udah, nanti mudah-mudahan backgroundnya tidak seperti ini, membosankan mungkin ya. Nah, saya akan cerita tentang saya dulu. Nah, saya adalah Evi Arifin, ibu rumah tangga, punya putra 3, punya suami ya, suami yang baik, yang soleh, dan punya 3 putra dan putri soleh dan soleha. Masya Allah, seneng banget ya, impian ternyata. Nah, dari cerita ini saya mungkin akan cerita tentang dulu saya dilahirkan mungkin di kota Jawa Barat, di daerah Jawa Barat, tapi setelah saya usia 7 bulan saya hijrah ke kota Bandar Lampung. Jadi saya dibesarkan di kota Bandar Lampung, dan historinya saya dibesarkan oleh nenek tercinta saya. Dan itu juga kisahnya juga sangat panjang sekali sih sebenarnya kalau saya ceritain. Mungkin beberapa episode sampai saya bisa membuat video ini. Nah, usia saya sekarang ini 42 tahun mungkin ya, karena saya kelahiran tahun 50. Nah, histori saya sangat panjang sekali, mungkin ceritanya juga berdurasi ini. Durasinya mungkin tidak cukup hanya 1 jam, mungkin nanti akan part 1, part 2 dan seterusnya. Nah, mungkin sedikit saja cerita temanya kenapa saya sekarang berada di apa namanya, di kota Bandung. Nah, sekarang saya berada di kota Bandung, dari Bandar Lampung. Saya dan keluarga saya hijrah dari Bandar Lampung ke kota Bandung. Historinya ini sangat, mungkin dibilang nekat kali ya. Saya nekat banget sih sebenarnya, tinggal di kota Bandung, tidak punya sanak saudara, tidak punya handai tolak, pokoknya tidak punya siapapun. Tapi yang membuat saya termotivasi adalah saya mempunyai putra yang mondok di pesantren di sini di kota Bandung, tepatnya di Darut Tauhid di Aagim ya, di Geger Kalong. Mungkin awal kisahnya dari sana. Jadi saya itu adalah wali santri, dari murid ataupun santri Darut Tauhid awalnya ya, karena memang sebelumnya saya sudah tahu Bandung karena saya juga pernah menimba ilmu di Jawa Barat, tepatnya di Cianjur, dan pernah magang di kota Bandung. Nah, jadi tidak asing sih sebenarnya karena pernah berada di kota Bandung sebelumnya, walaupun magang dan bekerja di studio radio sih. Jadi bocor deh, tadinya pengen akhir-akhir aja ceritanya tentang pekerjaan saya, tapi nggak apa-apa deh. Sekarang saya juga sebagai announcer kali ya, sebagai penyiar radio di salah satu radio swasta yang ada di kota Bandung. Nah, asalnya saya juga di Bandar Lampung penyiar juga sih sebenarnya, tapi di sini saya mencari studio radio sesuai dengan skill saya, mencari lapak yang sama ceritanya. Jadi alhamdulillah ada studio radio yang mau menerima saya sebagai announcer di kota Bandung ini, di studio radio Garuda ya. Oke. Singkat cerita, abaikan saja yang kisah tentang pekerjaan saya akan mengawali dari kisah saya menjadi wali santri di kota Bandung. Menjadi wali santri di pondok pesantren Darut Tauhid ya, anak saya laki-laki. Jadi punya apa namanya, menjadi santri Aagim tapi beasiswa dari kota Bandar Lampung, dan menimba ilmu, diberikan kesempatan untuk menimba ilmu di pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan 5 tahun dan sudah magang, alhamdulillah magangnya juga ke Darut Tauhid lagi. Panjang banget ya, karena saya di sini sudah berjalan hampir 4 tahun ya. 4 tahun di sini. Baik, saya seperti mendapat apa ya,
daya dorong, aduh apa tuh ya, kayak ada kota Bandung ini adalah magnet buat saya. Saya merasa aduh saya seneng banget sih tinggal di kota Bandung gitu kan, dari orang-orangnya, masyarakatnya yang baik gitu. Menurut saya ya, Bandung itu asik banget gitu kan. Awalnya tuh saya merasa Bandung itu indah banget, Bandung itu ramah banget, Bandung itu sesuatu banget lah buat saya ya, karena di mata saya beda banget seperti kota Bandar Lampung dan kota-kota yang lainnya. Aduh, intinya indah banget gitu di kota Bandung. Dan di kota Bandung akhirnya saya setiap 6 bulan sekali jenguk anak saya di Darut Tauhid di Geger Kalong, menjadi undangan wali santri. Dan saya waktu itu punya cita-cita, kenapa enggak saya tinggal di Bandung gitu kan. Wah, sudah mulai punya pikiran ya, karena suasana waktu itu di Bandar Lampung tidak kondusif buat saya. Saya ingin menimba ilmu yang lebih gitu di kota Bandung, karena keinginan saya kurang banget ya. Saya ingin soleh gitu kan, saya ingin soleh seperti wali-wali yang lain, wali-wali santri yang lain tuh. Menurut saya tuh kok kayak anggun gitu kan, kayak baik gitu kan. Mereka tuh sopan santun, pokoknya indah aja gitu kan, baik, beda banget gitu seperti di Bandar Lampung. Walaupun tidak semua tempat di Bandar Lampung seperti itu ya, tapi ada juga di Bandar Lampung tempat yang asik buat dikunjungi gitu. Ini karena perasaan saya saja ya, karena saya mungkin terlalu pintar ya, nggak pernah main kemana-mana mungkin juga, tapi saya tidak tahu. Intinya saya membandingkan kota Bandung itu baik di mata saya gitu. Pada saat itu anak saya yang kecil kan lulus SD, anak yang tengah saya juga di pesantren juga tuh di Bandar Lampung, akan lulus juga MTS. Dan karena saya sering berkunjung ke Bandung, saya selalu cerita kepada anak saya yang tengah dan yang kecil gitu, kepada suami saya juga, Bandung tuh enak banget gitu, Bandung tuh enak banget gitu kan, membuat saya tuh kayak betah gitu, kayak saya tuh selalu menghayal gitu tinggal di kota Bandung gitu pada saat itu. Tapi kan saya tuh selalu hayalan saya tuh selalu terwujud gitu, karena saya berusaha gitu supaya saya bisa tinggal di Bandung. Dan setelah anak saya yang kecil lulus berbarengan ya, anak yang SMP MTS saya, anak yang tengah saya juga lulus, akhirnya saya memberanikan diri untuk mengajak kedua anak saya mencari sekolah di kota Bandung. Waduh, jadi seru sih, masih panjang banget. Tapi karena durasinya sekarang sudah 8 menit, hampir mendekati 10 menit, supaya teman-teman, dulur-dulur, sahabat-sahabat semuanya penasaran, kenapa sih kok Bandar Lampung juga nggak jelek-jelek amat, tinggal di kota juga bukan di kampung ya, sama seperti di kota Bandung, kota juga gitu. Tapi kenapa daya tarik Bandung membuat seorang Evi ingin tinggal di kota Bandung gitu kan, apalagi tidak punya sanak saudara, semua keluarga itu adanya di kota Bandar Lampung semua gitu. Kenapa gitu? Mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan itu ya. Ini jadi bikin penasaran saja dulu. Mudah-mudahan dulu juga ada kisah yang sama mungkin ya, seperti saya, seorang pendatang di kota Bandung yang tergerak hatinya untuk tinggal di Bandung. Itu salah satunya ramah, tamah, nyaman gitu kan. Dan yang kedua, wah sebenarnya bukan kedua, ini kesekian mungkin ya, udara, cuacanya tuh dingin banget, enak banget, asik banget untuk disinggahi, untuk satu buah hunian yang nyaman, kayak gimana gitu. Pokoknya intinya beda banget di Bandung dan di Bandar Lampung. Itu Bandar Lampung tuh hanet, kalau menurut saya ya, hanet pisan kalau di sana. Kalau di sini rawas pisan gitu kan. Aduh, pokoknya nama nyunda sekarang bahasa saya teh sudah rada-rada nyunda nih. Kalaupun dulu itu masih rada-rada Bandar Lampung banget. Kalau Bandar Lampung itu pakainya iya tah,
kamu orang, di orang, aduh itu bahasa benar Lampung banget ya. Tapi kalau sekarang sudah mulai sumuhun, hatur nuhun, sampurasun. Pokok nama uhun, mangga semua serba Sunda gitu kan. Ya sudah, segitu saja. Mudah-mudahan ini ceritanya walaupun nanti ada part 2, nanti akan saya ceritain kupas tuntas tentang siapa sosok Evi Arifin yang sebenarnya. Walaupun ada juga sih yang gak pengen tahu ya, tapi sekedar sharing saja supaya nanti ada dulur ataupun rekan-rekan atau sahabat-sahabat yang punya kisah yang mungkin lebih unik dari saya. Ya gak sih? Ya sudah, segitu saja. Terima kasih. Burungnya juga nyautin tuh. Atur nuhun ya. Ya udah, terima kasih untuk tetap berada di channel saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentarnya juga boleh di bawah ya. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 这一次我真的睡着了。